Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 OTK Kepegawaian yang beranggotakan Rita Isyana, NIM 018, Agnes Krista, NIM 026, Dila Kumalasari, NIM 028, Alifah Indah Utami, NIM 035, Raisya Ayuni, NIM 030, Erna Romahwati, NIM 036, Lucia Dona, NIM 042, Fadilah Setiawati, NIM 048, Syafitra Wahyu Putrawan, NIM 062, dan Ulfadino Agus, NIM 066. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kami telah menguji coba soal kepada 3 siswa kelas 12 dari SMKN 2 Buduran. Dan ini merupakan hasil responden dari uji coba soal OTKP Kepegawaian kelas 12 dalam bentuk file Excel. Kemudian untuk identitas nama siswa, diubah menjadi ID 001 sampai ID 0030 untuk memudahkan pengolahan data di iTmen. Kemudian selanjutnya file Excel ini diubah ke dalam bentuk TXT. Kemudian save. Untuk bisa ini merupakan file TXT yang sudah diubah untuk bisa diaplikasikan di aplikasi iTmen. Untuk spasinya ini harus dihilangkan semua. Ya, selanjutnya di save. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk file yang kedua yaitu kunci jawaban. Untuk rekan Isyana bisa minta tolong di share screen. Jadi dalam file kunci jawaban ini terdapat 7 kolom. Mohon maaf, terdapat 6 kolom. Untuk kolom yang pertama yaitu identitas item yang berisi item ke-1 sampai ke-30. Untuk kolom kedua yaitu kunci jawaban. Kunci jawaban diisi sesuai dengan jawaban yang sudah dibuat. Lalu kolom yang ketiga, jumlah opsi. Karena di sini opsinya ada A sampai E, berarti diisi 5. Untuk kolom yang keempat, yaitu kode soal. Karena di sini jenis soalnya hanya 1, yaitu soal kepegawaian, maka kodenya diisi 1. Untuk kolom yang kelima, yaitu kode analisis. Di sini hanya terdapat 2, yaitu yes atau no.
Karena kita ingin menganalisis hasil jawaban, berarti kita pilih yes atau ditulis dengan simbol Y. Untuk kolom ke-6 yaitu bentuk soal. Karena ini soal multiple choice, maka kita tulis dengan simbol M. Setelah itu, file ini akan kita simpan dengan format teks. Baik, untuk langkah berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilahkan untuk Duwita untuk share screen. Langkah pertama, kita masuk ke dalam files, kemudian dalam matriks file kita masukkan file jawaban kuesioner. Langkah kedua, dalam item control file, kita masukkan file kontrol jawaban kuesioner tersebut. Kemudian dalam output file, kita masukkan hasil olah data kuesioner. Lalu dalam run title kita rename file dengan nama olah data kuesioner soal OTKP kepegawaian. Yang kedua, masuk ke dalam input format. Yang pertama kita mengecek number of examine ID. Jadi ID-nya ada 5. Selanjutnya dari kolom 1, kemudian item respon, begin in column, responnya mulai dari kolom 6. Berikutnya, deadline data dicentang, yang data matrix file pilih yang tab. Kemudian masuk ke scoring option. Yang pertama kita centang total score dan each domain. Yang kemudian scaling function kita pilih standar. Berikutnya masuk ke dalam output option. Yang pertama kita klik run, kemudian yes. Kemudian retrieve. Lalu kemudian muncul 3 hasil olah data tersebut. Klik run. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Setelah memasukkan input ke dalam itemen, maka hasil uji coba itemen seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu hasil pertama, specification. Di specification terdapat number of examined 30, scored item 30, multiple choice items 30 juga. Kemudian number of domain 1, domain tadi yaitu soal OTKP kepegawaian. Kemudian number of ID column 5, respon begin in column 6, dan seterusnya. Selanjutnya
selanjutnya yaitu summary statistik. Pada summary statistik, pada kolom scored item berjumlah 30, kemudian rata-ratanya 7,133. Angka ini menunjukkan kesesuaian dengan jawaban. Kemudian standar deviasinya 2,177, minimal skor 3 dan maksimal skor 12. Angka ini artinya minimal jawaban benar yang dapat dijawab yaitu sebesar 3 dan juga maksimal jawaban yang benar yang dapat dijawab yaitu sebesar 12. Kemudian min P atau tingkat kesukaran soal sebesar 0,238. Angka ini menunjukkan bahwa soal ini sangat sulit. Kemudian min RPBIS atau daya pembeda sebesar 0,034. Angka ini menunjukkan bahwa daya pembedanya buruk. Kemudian selanjutnya yaitu reliability. Pada reliability terdapat alpha. Alpha ini menunjukkan reliabilitas keseluruhan soal. Alpha menunjukkan 0,257. Angka ini menunjukkan bahwa soal ini reliabilitasnya sangat rendah. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelihatan belum? Udah. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya pembahasan dari hasil itemennya. Yang pertama dari soal nomor 1, di situ ada keterangan P yang berarti tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal ditunjukkan dengan angka 0,533 yang berarti itu soalnya masuk dalam kategori sedang. Lalu di sini ada keterangan total RPS atau daya pembedanya itu menunjukkan angka 0,002 yang
Nah, selanjutnya itu karena sini alternatif jawabannya adalah C, yang berisi keterangan yang jawabannya adalah C, di mana nilai proporsinya itu lebih dari 5%, berarti membuktikan kalau misalkan pengecohnya itu berfungsi. Jadi soal nomor 1 ini termasuk dalam kategori bisa diterima, tetapi perlu revisi. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Jadi hasilnya di sini kesemparannya menunjukkan angka 0,43 yang berarti dalam kategori sedang ya. Lalu di situ juga ada keterangan RPBIS-nya itu 0,038, daya pembedanya yang berarti masuk dalam kategori sedang. Di sini soal nomor 2 itu alternatif atau kunci jawabannya itu adalah D. Kalau dilihat dari proporsinya di sini itu lebih dari 5%. Ya. Jadi pengecohnya itu berfungsi. Jadi dikatakan soal nomor 2 ini bisa diterima tanpa direvisi. Selanjutnya adalah nomor 3. Ini terlihat nilai P atau tingkat kebenaran soalnya itu adalah 0,36, yang berarti soalnya dalam kategori. Lalu sebelahnya ada total RPBS yang menunjukkan angka 0,371, yang berarti dalam kategori sedang ya daya pembedanya. Dan di sini kunci jawaban dari soal nomor 3 adalah B. Dilihat dari proporsinya di sini itu lebih dari 5%, yang berarti pengecohnya itu berfungsi. Jadi soal nomor 3 ini bisa diterima tanpa revisi. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 dari hasilnya tingkat kesulitannya itu menunjukkan angka 0,600, yang berarti itu tingkat kesulitan itu ya. Lalu untuk daya pembedanya atau total RPB-nya adalah 0,190. Karena hasilnya itu masuk ke kategori buruk. Dari soal nomor 4 ini kita ketahui bahwasannya kunci jawabannya itu adalah D. Dilihat dari proporsinya itu kunci jawabannya lebih dari 5%, yang berarti pengecohnya berfungsi. Jadi soal ini bisa diterima tetapi perlu revisi. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini P bernilai 0,33, yang berarti tingkat kesulitannya itu adalah sulit, masuk kategori sulit, dan daya pembedanya berada di angka 0,025, yang berarti masuk dalam kategori buruk. Kita ketahui ini ada kunci jawabannya itu adalah E. Kalau dilihat dari proporsinya itu lebih dari 5%, yang berarti pengecohnya itu berfungsi. Maka soal ini bisa diterima tetapi perlu direvisi. Selanjutnya soal nomor 6. Diketahui tingkat kesulitannya ada pada 0,067, yang berarti tingkat kesulitannya itu sangat sulit. Lalu kita ketahui di sini daya pembedanya 0,297, yang berarti itu cukup baik. Dan di sini diketahui bahwasannya kunci jawabannya untuk nomor 6 itu adalah B. Dan proporsinya itu nilainya lebih dari 5%. Jadi soalnya itu bisa diterima, namun perlu direvisi. Selanjutnya nomor 7.
diketahui tingkat kesulitannya ada pada angka 0,400 yang berarti masuk dalam kategori sulit. Lalu total RPBIS-nya atau daya pembedanya 0,043 yang masuk dalam kategori buruk. Di sini juga kita ketahui soal nomor 7 memiliki kunci jawaban berada pada huruf C ya. Dengan diketahui proporsinya itu lebih dari 5% responden. Jadi di sini soal nomor 7 itu bisa diterima, tetapi perlu direvisi. Selanjutnya, soal nomor 8, diketahui nilai B-nya itu yang menunjukkan 0,005, jadi kita menghasilkan hasil ya. Jadi nomor 8 itu sepertinya ada kesalahan, jadi tidak bisa terbaca hasilnya. Langsung nomor 9, di sini nilai P berada pada 0,033 yang berarti tingkatnya itu masuk dalam tingkat sangat sulit. Lalu selanjutnya total RPBIS-nya itu adalah min 0,360 yang masuk dalam kategori buruk. Dan di sini nomor 9 memiliki kunci jawaban pada huruf D, di mana punya nilai proporsinya itu lebih dari 5%. Jadi pengecohnya berarti ya. Jadi untuk soal nomor 9 bisa diterima, tetapi masih perlu revisi. Untuk soal nomor 10, nilai P berada pada 0,133 yang berarti masuk dalam kategori sangat sulit. Lalu selanjutnya daya pembedanya berada di total min 0,017 yang masuk dalam kategori buruk. Dan kita ketahui di sini soal nomor 10 kunci jawabannya itu A. Dengan dilihat dari proporsinya itu di atas lebih atau lebih dari 5%, yang berarti pengecohnya berfungsi ya. Jadi soal nomor 10 diterima, tetapi perlu revisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Pada nomor 11, dapat kita ketahui bahwa nilai P yaitu sejumlah 0,033 yang menunjukkan bahwa soal ini termasuk ke dalam kategori sangat sulit. Sedangkan total RPBIS-nya yaitu sejumlah negatif 0,360 yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Total RBIS-nya yaitu negatif 0,870. Pada soal nomor 11, alternatif jawaban C merupakan kunci. Maka dapat dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik, lebih dari 5%. Soal pada nomor 11 dapat diterima, tetapi harus direvisi. Selanjutnya yaitu soal nomor 12. Karena pada soal di nomor 12, jumlah P-nya sebesar 0,00, total RPBIS-nya 0,00, dan total RBIS-nya juga 0,00, maka untuk soal nomor 12 tidak dapat diidentifikasi. Jadi kita langsung lanjut ke jawaban soal nomor 13. Pada soal nomor 13, jumlah P senilai 0,233 yang menunjukkan bahwa soal pada nomor 13 termasuk ke dalam kategori sulit.
jumlah RPBIS-nya yaitu sebesar negatif 0,046, yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Pada soal nomor 13, jawaban B merupakan kunci. Maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik lebih dari 5%. Soal ini dapat diterima tetapi harus direvisi. Kita lanjut ke dalam soal nomor 14. Di dalam soal nomor 14, memiliki kasus yang sama seperti soal nomor 12, yaitu jumlah nilai P, total RPBIS, total RBIS-nya sejumlah 0,00 sehingga tidak dapat diidentifikasi. Jadi langsung kita lanjut ke dalam nomor 15. Pada nomor 15, jumlah P-nya sebesar 0,033. Jumlah tersebut termasuk ke dalam kategori sangat sulit. Total RPBIS-nya yaitu sejumlah 0,006, berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang cukup baik. Total RBIS-nya yaitu sejumlah 0,015. Pada soal nomor 15, jawaban A merupakan kunci. Maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik lebih dari 5%. Soal ini termasuk ke dalam kategori diterima, tetapi harus direvisi. Lanjut ke dalam soal nomor 16. Pada soal nomor 16, masih memiliki kasus yang sama seperti soal nomor 12 dan juga 14. Jadi langsung saja kita lanjut ke dalam soal nomor 17. Di dalam soal nomor 17, dapat kita lihat secara langsung nilai P yaitu sebesar 0,100, yaitu menunjukkan bahwa pada soal nomor 17 ini, kategori soal termasuk sangat sulit. Nilai dari RPBIS-nya yaitu negatif 0,145. Berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Karena alternatif jawaban B merupakan kunci, maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik. Lebih dari 5%. Soal ini termasuk dalam kategori dapat diterima, tetapi harus direvisi. Lanjut ke soal nomor 18. Pada soal nomor 18, total nilai P yang dapat kita lihat yaitu 0,133. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 18 termasuk ke dalam soal yang sangat sulit. Total RPBIS-nya yaitu senilai negatif 0,211. Sehingga secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Pada soal nomor 18, alternatif jawaban C merupakan kunci. Maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pemecah telah berfungsi dengan baik, lebih dari 5%. Soal ini termasuk ke dalam kategori diterima, tetapi harus direvisi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu soal nomor 19. Pada soal nomor 19, nilai P yang diperoleh sebesar 0,033. Yang menunjukkan bahwa soal ini termasuk ke dalam kategori sangat sulit. Jumlah RPBIS-nya yaitu sebesar 0,102, yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang cukup baik. Karena alternatif jawaban A merupakan kunci, maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik. Lebih dari 5%, soal ini termasuk ke dalam kategori dapat diterima, tetapi harus direvisi terlebih dahulu. Kemudian kita
lanjut ke dalam soal nomor 20. Di dalam soal nomor 20, total nilai P yang didapatkan yaitu 0,033. Sehingga dapat kita ketahui soal nomor 20 termasuk ke dalam kategori sangat sulit. Total RPBIS-nya yaitu 0,102, yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang cukup baik. Di dalam soal nomor 20, alternatif jawabannya yaitu E. Maka dilihat dari distribusi jawaban, semua pengecoh telah berfungsi dengan baik, lebih dari 5%. Soal ini termasuk dalam kategori diterima, tetapi harus direvisi terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah share screen saya sudah terlihat? Baik, Sudah. terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut adalah soal nomor 21, di mana di sini untuk nilai P-nya yaitu menunjukkan angka 0,100, di mana berarti bahwa pada soal nomor 21 ini memiliki tingkat kesukaran sangat sulit. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu negatif 0,090, di mana menunjukkan bahwa untuk keseluruhan daya pembeda dalam soal ini itu sangat buruk seperti itu. Kemudian untuk alternatif jawabannya yaitu kuncinya adalah B, di mana dapat dilihat di sini terkait prop-nya itu sudah, prop atau pembedanya itu sudah berfungsi dengan baik. Jadi dapat diputuskan untuk soal ini itu diterima, perlu direvisi. Kemudian selanjutnya soal nomor 22. Di sini nilai P yaitu 0,067, di mana soal nomor 22 ini termasuk dalam kriteria kesulitan yaitu sangat sulit. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu negatif 0,054. Dapat diartikan bahwa daya pembeda dalam soal ini itu cukup buruk. Kemudian untuk alternatif kunci dalam soal ini yaitu C. Dapat dilihat untuk distribusi jawabannya itu sudah lebih dari 5%, sehingga pembeda atau pengecoh berfungsi dengan baik. Untuk soal nomor 22 ini diterima, perlu revisi. Kemudian untuk soal nomor 23, di sini nilai P-nya adalah 0,067, yang menunjukkan bahwa soal nomor 23 ini memiliki tingkat kesukaran atau kesulitan sangat sulit. Kemudian untuk total nilai RPBIS-nya yaitu 0,224, di mana menunjukkan bahwa kriteria dalam pembeda dalam soal nomor 23 ini cukup baik. Kemudian untuk alternatif jawaban dalam soal nomor 23 adalah B, di mana untuk distribusi jawabannya ini sudah lebih dari 5%, sehingga jawaban untuk nomor 23 ini dapat diterima dan perlu revisi. Kemudian untuk soal nomor 24, nilai P di sini yaitu 0,100, di mana menunjukkan bahwa dalam soal nomor 24 ini tingkat kesulitannya yaitu berada pada skala sangat sulit. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu 0,260, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan soal memiliki
memiliki daya pembeda yang cukup baik. Kemudian untuk alternatif jawaban yaitu C, dan dapat dilihat di sini untuk secara keseluruhan daya pembedanya itu sudah berfungsi dan lebih dari 5%, sehingga soal nomor 24 ini dapat diterima dan perlu revisi. Kemudian lanjut nomor 25. Pada soal nomor 25, nilai P di sini yaitu 0,667 yang menunjukkan bahwa soal ini memiliki tingkat kesulitan yaitu mudah, di mana untuk total RPBIS-nya yaitu 0,153 yang menunjukkan bahwa dalam soal ini memiliki daya pembeda yang buruk. Dan untuk kunci jawaban di soal ini yaitu C. Dan dapat dilihat dari distribusi jawabannya di sini itu sudah lebih dari 5%, sehingga soal dapat diterima dan perlu revisi. Kemudian lanjut di nomor 26. Di sini nilai P yaitu 0,033, di mana menunjukkan bahwa soal ini memiliki tingkat kesulitan yaitu sangat sulit. Mohon maaf. Ya, sangat sulit. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu 0,102. Baik, akan saya lanjutkan yaitu pada nomor 26. Pada nomor 26 ini nilai P yaitu 0,033, di mana berarti soal nomor 26 ini berada pada tingkat kesukaran sangat sulit. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu sebesar 0,102, yang dimana secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Kemudian untuk kunci di nomor 26 ini yaitu B, dan dapat dilihat untuk distribusi jawaban di sini sudah lebih dari 5%, sehingga seluruh pengecoh dapat berfungsi dengan baik. Jadi pada nomor 26 ini soalnya diterima dan perlu revisi. Kemudian untuk nomor 27, di sini nilai P yaitu 0,600, yang berarti bahwa soal nomor 27 ini berada pada tingkat kesukaran sedang. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu sebesar 0,050, yang dimana secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Kemudian untuk kunci di nomor 27 yaitu B, dan dapat dilihat untuk distribusi jawabannya itu sudah lebih dari 5%, sehingga seluruh pengecoh dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk nomor 27 ini dapat diterima dan perlu revisi. Kemudian nomor 28, di sini nilai P yaitu 0,667, yang berarti bahwa soal nomor 28 ini berada pada tingkat kesukaran mudah. Kemudian untuk total RPBIS-nya yaitu sebesar negatif 0,108, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Kemudian untuk kunci di nomor 28 ini yaitu B, dan dapat dilihat di jawabannya ini seluruh pengecoh jawabannya sudah lebih dari 5%, dan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk yang nomor 28 sudah bisa diterima dan perlu revisi.
Kemudian untuk nomor 29, nilai P di sini yaitu 0,600, yang berarti bahwa soal nomor 29 ini berada pada tingkat kesukaran sedang. Kemudian untuk total RPBS-nya yaitu sebesar 0,050, yang berarti bahwa secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Kemudian untuk kunci di nomor 29 yaitu B, dan untuk distribusi jawabannya ini sudah lebih dari 5%, sehingga seluruh pengecoh dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk nomor 29 ini dapat diterima dan perlu revisi. Kemudian untuk nomor 30 terakhir, nilai P di sini yaitu sebesar 0,567, di mana berarti bahwa soal nomor 30 ini berada pada tingkat kesukaran yaitu sedang. Kemudian untuk total RPBS-nya yaitu sebesar 0,153, yang berarti secara keseluruhan soal memiliki daya pembeda yang buruk. Kemudian untuk kunci di nomor 30 yaitu E, dan dapat dilihat di distribusi jawaban ini sudah lebih dari 5%, sehingga seluruh pengecoh dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk nomor 30 dapat diterima dan perlu direvisi. Baik, demikian presentasi cara pengisian uji coba hasil soal di iteman dari kelompok 2 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.